Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Gerard Christopher dengan NIM 19051214058, Rahmatul Aulia dengan NIM 19051214078, dan saya sendiri Firel Bakhita dengan NIM 19051214098. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang analisis of variance atau ANOVA dengan mata kuliah probabilitas dan statistika. Yang pertama yaitu pengertian dari ANOVA sendiri merupakan singkatan dari analisis of variance yang merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Kegunaan dari ANOVA sendiri yaitu sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa penerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Asumsi yang harus terpenuhi pada uji ANOVA yaitu pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, data harus berdistribusi normal. Yang ketiga, varian antar kelompok harus homogen. Dan yang terakhir, komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Di sini ada contoh perhitungan ANOVA yang akan dijelaskan oleh Gerald. Sebelum kita masuk ke contoh perhitungan di macam-macam ANOVA, kita akan terlebih dahulu memahami dulu perhitungan ANOVA lebih umum. Contoh soalnya seperti tabel di nomor 1. Ada 4 produk beserta rata-ratanya. Produk A rata-ratanya 75, produk B rata-ratanya 71,25, produk C 77,5, produk D 68,75. Pertama kita akan menghitung tentang rata-rata keempat data. Jadi rata-rata ini akan dijumlah. 75 ditambah 71,25 ditambah 77,5 ditambah 68,75. Lalu disama dengan nanti hasilnya ketemu 73,125. Setelah ketemu kita akan menghitung jumlah kuadrat-kuadrat. Caranya rumusnya seperti di layar kaca, yaitu dalam kurung JK dikali dalam kurung X min sigma jumlah yang tadi rata-rata keempat data. Lalu dikali 2, sama dengan lalu kita masukkan. Setelah kita udah masukkan, menghasilkan 75 min 73,125 kali 2, ditambah dalam kurung 71,25 min produk ABCD dengan rata-rata 75, 71,25, 77,5, 68,75. Selanjutnya ini ada tabel di nomor 2. Ada baca A dengan 3,2, 3,6, 4,0, 3,8, dengan baca B 2,5, 2,9, 2,4, 3,0. Kita menghitung terlebih dahulu rata-rata A-nya dengan dijumlah 3,2 dengan hasil sama dengan 3,65. Lalu di rata-rata B dijumlah mendapatkan hasil sama dengan 2,7. Sehingga rata-rata data yang ditemukan X sama dengan 6,35.
Lalu kita mencari JK atau yang disebut jumlah kuadrat, di mana A sama dengan 4 kali 3,65 dikali 2, itu sama dengan 53,29. Untuk B hasilnya 29,16 dari perhitungan 4 kali 2,7 kali 2. Jumlah kuadrat jika dikoreksi 53,29 ditambah 29,16 A plus B sama dengan 82,45. Namun jika ada variansi dikoreksi dengan derajat bebas, 82 JK dikoreksi akan dikali dengan 3. 82,45 dikali 3 sama dengan 27,48. Sekarang kita akan masuk ke macam-macam dari ANOVA. Yang pertama saya akan menjelaskan ANOVA satu arah. ANOVA satu arah ini digunakan ketika variabelnya atau variabel dependennya univariat dengan pengaruh satu faktor. Tujuannya guna menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel, di mana dalam melakukan analisis hanya bisa satu arah. Disebut ANOVA satu arah atau one-way ANOVA, dikarenakan pusat perhatian kita hanya satu, dalam hal ini bentuk kemasan suatu produk. Asumsi yang kita dapat dari ANOVA ini, ANOVA satu arah ini, data yang digunakan data yang berdistribusi normal, dikarenakan akan digunakan statistik UJF. Lalu yang kedua, varian atau ragamnya bersifat homogen. Istilah tersebut lebih dikenal sebagai Homogeneitasitas, di mana hanya terdapat satu estimator guna variasi dalam sampel. Lalu yang keempat ada masing-masing sampel yang bersifat independen. Lalu komponen modelnya harus bersifat aditif. Sebelum kita masuk ke contoh soal, berikut langkah-langkah yang harus kita selesaikan ketika menemui soal ANOVA satu arah. Yang pertama, sebelum ANOVA dihitung, kita harus mengasumsikan bahwa data dipilih secara random dan berdistribusi normal dan variannya berhomogen. Lalu kedua, buatlah hipotesis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Lalu yang ketiga, membuat hipotesis dalam bentuk statistik. Lalu yang keempat, membuat daftar tabel statistik induk. Lalu yang kelima, buat daftar statistik Yang kelima, hitunglah jumlah kuadrat antar grup seperti JKA dengan rumus seperti bawah ini. JKA sama dengan sigma di dalam kurung sigma XAI kuadrat per NAI dikurang sigma XT kuadrat per N. Nanti akan dipecah seperti berikut ini. Sigma kali AI kuadrat per NA1 plus sigma XA2 kuadrat per NA2, lalu ditambah dengan sigma XA3 kuadrat NA3 dikurang dengan sigma XT kuadrat per N. Lalu proses keenam yaitu menghitung derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A-1. Lalu yang ketujuh, hitung kuadrat rata antar grup atau KR dengan rumus KRA sama dengan JKA per DBA. Lalu yang ke-8, hitung jumlah kuadrat dalam antar grup dengan rumus JKD sama dengan sigma XT kuadrat min sigma dalam kurung sigma XAI kuadrat per NAI. Lalu akan dipecah sebagai berikut seperti di layar. Lalu proses berikutnya yang ke-9, hitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N dikurang A. Yang ke-10, hitung kuadrat rata dalam grup dengan rumus KRD sama dengan JKD per DBD. Lalu mencari F hitung dengan rumus F hitung sama dengan KRA per KRD. Yang ke-12, menentukan taraf signifikannya seperti 0,05 atau A sama dengan 0,01. Itu cuma misal ya. Lalu yang ke-13, cari F tabel. Rumusnya F dalam kurung 1 kurang A, buka kurung DBA, DBD, tutup kurung. Lalu ke-14, buat tabel ringkasan ANOVA. Lalu yang ke-15, membuat kriteria pengujian.
seperti apa, lalu yang terakhir membuat kesimpulannya. Dan ya, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal ANOVA satu arah. Contoh soalnya yang pertama adalah seorang ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah dasar-dasar statistika antar mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. Data diambil dari nilai UTS seperti berikut. Tugas belajar yang dianggap A1, izin belajar yang dianggap A2, umum yang dianggap A3. Data-datanya seperti di layar, dengan total 11 orang, tugas belajar, izin belajar 12 orang, umum 12 orang. Buktikan apakah ada perbedaan atau tidak. Lalu kita gunakan dengan langkah-langkah seperti sebelumnya yang saya sudah jelaskan. Yang pertama, kita asumsikan dulu bahwa data dipilih secara random dan memiliki distribusi normal dengan varian homogen. Angka kedua, hipotesis HA dan H0. HA memiliki perbedaan yang signifikan antara mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. Sedangkan H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa, tugas belajar, dan izin belajar, dan umum. Angka ketiga, hipotesis HA dan H0, kita dapatkan dalam bentuk statistik. HA bagi A1 tidak sama dengan A2, sama dengan A3. HA bagi A1 tidak sama dengan A2, sama dengan A3. Angka berikutnya kita buat tabel statistik induk. Sesuai dengan contoh soal, kita bikin 3, A1, A2, A3. Lalu di bawahnya data-datanya sesuai dengan di contoh soal. Lanjut. Setelah sudah kita bikin tabel statistiknya, guna memperingkas, jadi saya buat tabel statistik ini, di mana N dari A1 adalah 11, N dari A2 12, N dari A3 12. Jadi totalnya ada 35, total dari N keseluruhan. Lalu statistik sigma X, jumlah dari A1 ada 73, dari A2 ada 71, dari A3 ada 9, sehingga total dari sigma X dari keseluruhan ada 234. Berikutnya kita cari sigma X kuadrat. Yang A pertama ada 493, yang kedua ada 431, yang A3 ada 692, jadi totalnya 1616. Berikutnya X, seperti di layar, lalu totalnya X dari keseluruhan ada 6,69. Lalu dalam kurung sigma X kuadrat per NA, totalnya 1564,46. Dan varian secaranya S dikuadratin, jadi A pertama ada 0,85, yang kedua ada 0,99, yang ketiga 1,55, dan total keseluruhannya ada 1,33. Lalu kita proses kelima, menghitung jumlah kuadrat antar grup, yaitu JKA, dengan memasukkan seperti yang saya bilang tadi di langkah-langkah sebelumnya, dengan rumus seperti berikut. Kita masukkan angka-angkanya dan ditemukan hasil yaitu 15,07. Lalu kita langsung masuk ke proses ke-6, menghitung derajat bebas antar grup dengan rumus DB. A sama dengan A-1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi A itu adalah jumlah grup A. Terus masuk proses ke-7, yaitu menghitung KRA atau kuadrat rata antar grup. Rumusnya seperti langkah ke-7 sebelumnya. Jadi hasilnya adalah 7,54. Lalu proses ke-8, menghitung jumlah kuadrat JKD. Rumusnya telah saya bilang di langkah-langkah sebelumnya. Dan di sini mendapatkan hasil JKD yaitu 36,47. Lalu proses ke-9, menghitung derajat bebas dalam grup. Rumusnya DBD sama dengan N kurang A. Di sini sama dengannya 35 kurang 3, sama dengan 32. Lalu yang ke-10, menghitung KRD atau kuadrat rata dalam antar grup.
rumusnya JKT dan DPD. JKT tadi sudah diketahui sebelumnya 36,47 dibagi DPD di langkah ke-9 yaitu 32 sama dengan 1,14. Lalu yang ke-11 mencari F hitung dengan rumus KRA per KRT. KRA di proses sebelumnya sudah saya temukan yaitu 7,54 sehingga dibagi oleh KRT 1,14 sama dengan 6,61. Lalu ditemukan taraf signifikannya seperti A sama dengan 0,05. Bukan seperti misal A sama dengan 0,05. Lalu masuk ke F tabel, di mana F dalam kurung buka 1 min lambda, kurung tutup, kurung buka DB, A, DBD. Di sini didapatkan F 0,95, lalu 2,32. Sehingga F tabelnya yaitu 3,30. Berikut ini cara mencari nilai F tabel sama dengan 3,30 dan arti angka F tabel sama dengan F tadi 0,95 dan 2,32. 0,95 adalah taraf kepercayaan 95% atau taraf signifikan 5%. Angka 2-nya adalah artinya pembilang atau hasil dari DBA tadi. Angka 32 penyebut atau hasil dari DBD tadi. Apabila angka 2 dicari ke kanan dan angka 32 ke bawah, maka akan bertemu dengan nilai F tabel, yaitu 3,30. Hasil F tabel kita tadi. Untuk taraf signifikansinya 5%, dipilih pada bagian atas dan 1%-nya dipilih pada bagian bawah. Lalu proses ke-14, ini adalah tabel ringkasan ANOVA yang saya dapatkan, di mana ini ada antar grup A dan dalam grup D. JK-nya ada JK, DP, KR, F hitung, dan taraf signifikan. Nilai-nilai yang proses tadi kita dapatkan langsung dimasukkan ke tabel ini, lalu ditotalkan di JK dan DP-nya. Lanjut. Lalu yang ke-15, kriteria pengujiannya, yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 berarti signifan. Setelah dikonsultasikan dengan tabel F, kita harus membandingkannya antara F hitung dengan F tabel. Ternyata hasilnya F hitung lebih besar dari F tabel, atau yang kita dapat tadi 6,61 lebih besar dari 3,30. Maka tolak H0 berarti signifan. Lalu yang terakhir berarti kesimpulan dari yang langkah-langkah kita hitung tadi adalah H0 ditolak dan HA diterima. Jadi nyata ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. Berikut adalah jawaban yang saya dapat mengenai contoh soal ANOVA satu arah. Saya akan menjelaskan tentang ANOVA dua arah. ANOVA dua arah yaitu ANOVA dapat dibagi menjadi dua jenis. ANOVA dua arah tanpa interaksi dan ANOVA dua arah dengan interaksi. ANOVA dua arah tanpa interaksi, yaitu digunakan pada kelompok yang berasal dari sampel yang sama tiap kelompok. Pertama, yang perlu dilihat tujuannya membandingkan rata-rata kelompok lebih dari 2. Kedua, sampel yang digunakan merupakan sampel yang sudah dikategorikan per kelompok yang sama. Langkah-langkah. Satu, yaitu merumuskan hipotesis ANOVA kolom dan ANOVA baris. Yang kedua, identifikasi model. Yang ketiga, memeriksa asumsi ANOVA. Yang keempat, menghitung melalui variabilitas derajat menghitung melalui variabilitas derajat bebas dan kuadrat tengah. Derajat kebebasan untuk JKT merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat total yang akan kita lambangkan dengan DOF JKT. DB JKT berarti RK-1. Derajat kebebasan untuk JKK
merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat kolom yang akan kita lambangkan dengan DOF JKK. DB JKK sama dengan K-1. Derajat kebebasan untuk JKB merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat basis yang akan kita lambangkan dengan DOF JKB. DB JKB berarti R-1. Dan derajat kebebasan untuk JKG merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat galat yang akan kita lambangkan dengan DOF JKG. DB JKG berarti R-1 dalam kurung K-1. Kuadrat tengah baris atau KTB itu sama saja dengan JKB per DB JKB. Kuadrat tengah kolom atau KTA sama dengan JKK per DB JKK. Kuadrat tengah galat atau KTG sama dengan JKG per DB JKG. F hitung baris sama dengan KTB per KTB, KTG, dan F hitung kolom yaitu KTK per KTG. Perhitungan tabel ANOVA. Ada 5 kolom dalam perhitungan tabel ANOVA, yaitu sumber keragaman atau SK, jumlah kuadran atau JK, derajat bebas atau DB, kuadran tengah atau KT, dan F hitung. Terdapat kolom dalam sumber keberagaman dan juga baris, galat, dan total. Ada juga JKK, rumus jumlah kuadran, yaitu JKK, JKB, JKG, dan JKT. Derajat bebas, terdapat juga DB JKK sama dengan K-1, DB JKK sama dengan R-1, DB JKK sama dengan K dalam kurung K-1 dikali dalam kurung R-1. DB JKT sama dengan RK-1. Kuadran tengah. KTK sama dengan JKK dibagi DB JKK. KTK sama dengan JKB per DB JKB. KDG sama dengan JKG per DB JKG. Untuk F hitung, terdapat F hitung sama dengan KTK per KTG dan F hitung sama dengan KTB per KTG. Menghitung F tabel. F berdasarkan tabel. F tabel juga dihitung berdasarkan nilai derajat kebebasan menggunakan tabel distribusi F. Jangan lupa untuk mencantumkan gambar posisi F hitung dan F tabel dalam grafik distribusi F. Yaitu langkah ke-7, membandingkan F hitung dengan F tabel dan dibagi menjadi 2. Jika F hitung lebih dari F tabel, berarti ditolak H0. Yang kedua, jika F hitung kurang dari F tabel, sama dengan diterima H0. Yang ke-8 yaitu membuat kesimpulan. Contoh kasus ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Terdapat umur kurang dari 20 tahun sampai 40 tahun, lebih dari 40 tahun, dan terdapat beberapa metode, yaitu jumlahnya ada 4 tentang penurunan berat badan. Metode 1 dengan angka 527, metode 2 dengan angka 673, metode 3 dengan angka 254, dan metode 4 dengan angka 333. Dengan total kolom, metode 1, T dikali 1 sama dengan 14. Di metode 2 dengan total kolom, T dikali 2 sama dengan 16. Dengan metode 3, total kolom, T dikali 3 sama dengan 11. Dengan metode 4 dengan kolom T dikali 4 sama dengan 9. Total baris yaitu di umur kurang dari 20 tahun, 16 baris. Di umur 20 sampai 40 tahun, 17 baris. Di umur lebih dari 40 tahun, 17 baris. Dengan total semuanya 50. Solusi contoh kasus. 1 yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis ANOVA kolom. H0
dibagi M dikali 1 sama dengan M dikali 2 sama dengan M dikali 3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitungan dari kategori metode. H1 dibagi M kali 1 tidak sama dengan M dikali 2 tidak sama dengan M dikali 3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dan dari kategori metode. Yang kedua, hipotesis ANOVA baris. Belum. Tak belum. Nah. Yang kedua yaitu asumsi normal dan homogen pada kasus ini terpenuhi. Dan yang ketiga, menghitung F hitung melalui variabilitas, derajat bebas, dan kuadrat tengah. Terdapat dua juga dalam metode ketiga, yaitu jumlah kuadrat total atau JKT, dan yang kedua yaitu jumlah kuadrat baris dari JKT. Yang ketiga, jumlah kuadrat kolom atau JKK. Yang keempat, jumlah kuadrat galat atau JKG. Yang kelima, kuadrat tengah baris atau KTB. Yang keenam, kuadrat tengah kolom atau KTK. Yang ketujuh, kuadrat tengah galat atau KTG. Yang kedelapan, F hitung baris. Dan yang kesembilan, F hitung kolom. Ini merupakan perhitungan tabel ANOVA. Terdapat 5 kolom, yaitu terdapat sumber keberagaman dengan sumber keberagaman dengan di dalamnya ada kolom, baris, galat, dan total. Terdapat jumlah kuadrat, yaitu ada JKK, JKB, JKG, dan JKT. Terdapat derajat bebas, dB JKK sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. dB JKB sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. dB JKG sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. 1 sama dengan 11. Kuadran tengah yaitu terdapat KTK sama dengan 3,3223, KTB sama dengan 0,085, KTG sama dengan 4,305. Dengan F hitung 0,01974 dan 0,7456. Yang kelima yaitu menghitung F-tabel. F-tabel dibagi menjadi dua. Terdapat F-tabel kolom pada A sama dengan 0-1, DB1 sama dengan 3, dan DK2 sama dengan 6 adalah 9,75. Yang kedua, F-tabel baris pada A sama dengan 0,1, DB1 sama dengan 2, dan DK2 sama dengan 6 adalah 10,92. Yaitu kesimpulannya, baik untuk kolom dan baris terima H0 karena F hitung ada di daerah penerimaan. F hitung kurang dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan setiap metode dan kelompok umur memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama. ANOVA dua arah dengan... Kita? Ya. Kemudian selanjutnya yaitu ANOVA dua arah dengan interaksi. ANOVA dua arah dengan interaksi membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen atau disebut dengan faktor. Tujuan utama dari dua arah ANOVA adalah untuk memahami jika ada interaksi antara dua variabel independen terhadap variabel dependen. Asumsi ANOVA dua arah. Yang pertama, populasi dari sampel berasal dari distribusi atau mendekati distribusi normal. Yang kedua, sampel harus independen. Yang ketiga, variansi dari populasi harus sama. Kelompok harus memiliki ukuran sampel yang sama. Langkah-langkah menghitung ANOVA dua arah. Yang pertama itu menentukan hipotesis. Yang kedua, melakukan uji statistik. Dan yang ketiga mengambil keputusan, dan yang keempat menarik kesimpulan. Berikut adalah tabel ANOVA dua arah tanpa interaksi. Yang sudah
yang sudah disebutkan oleh Aulia. Nah, di sini ada contoh soal ANOVA dua arah. Terdapat 4 metode diet, 3 kelompok umur, dan 3 ulangan. Berikut adalah data rata-rata penurunan berat badan setelah 1 bulan melakukan diet. Ujilah apakah penurunan berat badan sama untuk setiap metode diet. Kelompok umur dan interaksi dengan taraf uji 5%. Nah, di sini ada tabel. Ada 4 metode penurunan berat badan dan 3 macam umur. Yang pertama yaitu kurang dari 20 tahun, yang kedua yaitu 20-40 tahun, dan yang terakhir lebih dari 40 tahun. Solusi dari soal ANOVA dua arah dengan interaksi, yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis ANOVA kolom H0 A1 sama dengan A2 sama dengan titik-titik sama dengan AK. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode kolom. H1 A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan titik-titik, tidak sama dengan AK. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode kolom. Lalu hipotesis ANOVA baris H0 B1 sama dengan B2 sama dengan titik-titik sama dengan BC, tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori umur baris. H1 B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan titik-titik, tidak sama dengan BC, ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori umur. Lalu hipotesis interaksi H0 dalam kurung AB 11 sama dengan dalam kurung AB kali 12 sama dengan titik-titik sama dengan AB kali KJ. Tidak ada interaksi antara variabel metode dan umur. H1 AB1 kali 11 tidak sama dengan AB1 kali 12 tidak sama dengan titik-titik, tidak sama dengan AB kali KJ. Ada interaksi antara variabel metode dan umur. Yang kedua yaitu identifikasi model. Pertama, berdasarkan hipotesis yang digunakan yaitu membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok, maka metode yang mungkin adalah ANOVA. Kedua sampel yang digunakan tiap kelompok sudah dikategorikan sehingga tipe ANOVA yang cocok adalah ANOVA dua arah. Kemudian dari tiap kategori tersebut dilakukan pengulangan sehingga kita menggunakan ANOVA dua arah dengan interaksi. Yang ketiga, memeriksa asumsi ANOVA. Dalam metode ANOVA yang perlu diperhatikan ada 4 seperti pada keterangan di atas, asumsi normal dan homogenitas antar varian sekelompok harus terpenuhi. Dalam contoh ini, kita diasumsikan asumsi terpenuhi karena kita fokus pada langkah-langkah ANOVA dua arah dengan interaksi. Kemudian kelompok yang dianalisis berasal dari kelompok saling bebas, dan data yang digunakan merupakan data rasio. Setelah asumsi ini terpenuhi, maka bisa lanjut ke perhitungan selanjutnya kalau tidak ganti metode. Kemudian yang keempat, menyusun atau mengkategorikan tabel data agar lebih mudah menghitungnya. Berikut adalah tabel penurunan berat badan. Ada 4 metode dan ada 3 kategori umur. Yang pertama kurang dari 20 tahun, dan yang kedua 20-40 tahun, dan yang terakhir ada lebih dari 40 tahun. Kemudian ada total kolom dari metode 1 yaitu T1 kali 1 sama dengan 40, metode 2 T kali 2 sama dengan 20, metode 3 T kali 3 sama dengan 28, metode 4 T kali 4 sama dengan 32. Dengan total baris pada umur yang kurang dari 20 tahun yaitu 40. Lalu pada baris umur 20-40 tahun yaitu sama dengan
T2. Yang terakhir, pada baris lebih dari 40 tahun, total barisnya yaitu T3 sama dengan 42. Kemudian total kolomnya dari total baris yaitu 120. Yang kelima, perhitungan tabel ANOVA. Dari baris kolom, jumlah kuadratnya yaitu 23,11, derajat bebasnya 3, kuadrat tengahnya 7,70, F hitungnya sama dengan 3,04. Dari baris-baris atau baris B, jumlah kuadratnya 0,67, derajat bebasnya sama dengan 2, kuadrat tengahnya 0,085. F hitungnya sama dengan 0,13. Pada baris interaksi, jumlah kuadratnya 31,56, derajat bebasnya 6, kuadrat tengahnya 5,26, F hitungnya sama dengan 0,28. Pada baris galat, jumlah kuadratnya itu 60,67, derajat bebasnya 24, kuadrat tengahnya 2,53. Kemudian totalnya dari jumlah kuadrat yaitu 116, derajat bebas totalnya yaitu 35. Kemudian yang terakhir, menghitung F-tabel. F-tabel kolom pada A sama dengan 0,05, dB JKK-nya sama dengan 3, dan dB JKG-nya sama dengan 4 adalah 3,01. F tabel baris pada A sama dengan 0,05, dB JKB sama dengan 2, dan dB JKG sama dengan 24 adalah 3,40. F tabel interaksi pada A sama dengan 0,05, dB JK kali BK sama dengan 6, dan dB JKG sama dengan 24 adalah 2,51. Kesimpulannya yaitu perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata penurunan berat badan pada baris kelompok umur dan interaksi tidak berbeda, masih dianggap sama. Hal ini terlihat dari F-tabel untuk baris dan interaksi lebih kecil dari F-hitung. Sedangkan rata-rata penurunan berat badan dalam kolom metode diet dapat dikatakan berbeda karena F-tabel lebih besar dari F-hitung. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.